Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Radar Jogja. Podcast mingguan ngomongin sepak bola, seputar dunia sepak bola yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini masih bersama dengan Mas Kopong, Mas Rizky, wartawan Radar Jogja di bagian olahraga, dan juga ada Pak Nanto. Sebelum podcast ini dibuat, itu hari ini PSM bertanding lawan Deltras FC. Dan pada hasil sebelumnya, tim dari Yogyakarta juga dari Sleman, PS Sleman berhasil menahan imbang 0-0 Persik Kediri. Itu bukan hasil yang cukup lumayan saya bilang ya, karena bagaimanapun juga Persik adalah tim yang cukup menanjak, trennya positif, dan kita PSS berhasil bermain seri, bukan tanpa peluang, bahkan banyak sekali peluang yang diciptakan oleh PSS Sleman. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang PS Sleman, kita tanya dulu dari Mas Kopong. Apa Mas, hasil dari pertandingan Persik lawan PSS kemarin, apa yang bisa diinformasikan kepada pemirsa dari podcast Radar Jogja? Kalau hasil itu menurut saya PSS dari awal putaran kedua sampai pekan ke-19 kemarin ini saat melawan Persik itu artinya ada sebuah peningkatan, Mas. Kan dimana kan pada putaran kedua ini kan di pertandingan pertama ketika melawan Persebaya yang notabene juga tim papan atas itu kemarin bisa menang, dan Persik juga yang tim papan atas juga itu kan juga bisa mengimbangi. Itu kan artinya kan ada sebuah peningkatan yang dilakukan oleh tim PSS itu sendiri, Mas, di putaran kedua ini, Mas. Berarti bukan sebuah kebetulan ya? Kalau menurut saya bukan. Hasil dari berarti pemain sudah beradaptasi dengan strategi dari Mazzola. Kalau yang lama-lama ya, tapi kemarin saya terakhir wawancara Coach Mazzola itu ketika belum match itu yang baru seperti Rico Simanjuntak, Jayus, Sirinho, Vico itu agak sedikit belum terlalu beradaptasi. Tapi sebelum match ternyata Coach Mazzola juga berkata bahwa sebelum H-1 sebelum match kemarin itu lawan Persik itu ternyata pemain-pemain baru itu sudah bisa adaptasi, Mas. Apa itu gimana, Pak? Kalau saya melihat kemarin itu PSS itu bermain dewasa ya. Maksudnya dewasa itu ini tim yang banyak perubahan di putaran kedua, tapi perubahannya positif. Jadi kemarin saat disinggung Kopong ada pemain-pemain baru yang masuk kayak si Vico. Itu ternyata perannya vital gitu. Ya. Saya lihat vital sekali. Jadi pemain ini pemain ini kuat dalam penguasaan bola, pinter dan cepat gitu. Jadi perannya Betinho malah kemarin agak tertutup gitu kan. Justru malah Betinho ini sedikit seperti gelandang bertahan, karena mungkin kemarin kehilangan gelandang bertahan kalau nggak salah. Hamisi nggak main, cuma Jayus saja ya. Jayus saja. Nah, yang menjadi PR mungkin itu kemarin Vigo itu agak sedikit untung lapangan tidak bagus ya. Ya tidak bagus, dan tuan rumah Persik itu pola permainannya terhambat karena lapangan. Karena Persik itu biasa mereka main kenceng 1-2 kali sudah, dan si Valente juga nggak main. Enggak, Pak. Si Valente juga main, tapi itu bukan alasan ya, karena semua tim dua-duanya bermain di lapangan yang sama, handicapnya juga sama, dan si Valente nggak hadir, absen gitu kan. Tapi di PSS juga kelihatannya ada yang absen ya, Kleberson kalau nggak salah. Kleberson main ya? Main, Pak, itu jadi starter tapi di tengah sekarang. Di tengah, di gelandang bertahan, didorong ke depan. Nah, ini yang saya melihat itu Mazzola ini nggak saklek dengan sistem ya. Maksudnya dengan pakemnya dia itu nggak saklek gitu. Maksudnya dia improve strateginya itu jalan gitu loh. Maksudnya kalau pemain ini nggak main, kemudian ada yang absen, dia menggunakan pemain lain untuk menutup posisi itu gitu. Nah, ini yang menarik, dan seperti yang saya bilang tadi, permainan PSS kemarin tuh dewasa gitu. Dalam artian tim ini siap. Maksud saya siap mereka menghadapi putaran kedua secara umum, dan menghadapi Persik kemarin yang tuan rumah. Mereka juga sangat siap kok. Mereka datang dengan sangat siap.
dan tim ini tambahan pemain-pemain baru juga signifikan. Jayus itu juga luar biasa ya mainnya, meskipun baru bergabung. Kemudian di babak kedua Riko Simanjuntak, sayangnya ini sekali lagi sayang lapangannya nggak mendukung. Itu kalau lapangan kering itu rame. Iya, rame. Itu rame dan bukan tidak mungkin PSS itu bisa menang sebenarnya. Cuma PR-nya satu, Cardoso. Cardoso ini dia sempat punya peluang di babak pertama waktu lapangan belum berat ya. Yeah. Harusnya dia udah passing ke Vico atau siapa gitu yang di depan, tapi dia tetap bawa. Nah ini apa namanya pemikiran ini, visi bermain ini yang harus diperbaiki gitu. Maksudnya coba kalau dia bisa passing gitu. Makanya sepak bola itu kan simple ya, timing gitu kan. Bagaimana timing untuk passing, bagaimana harus dribbling. Kalau misalnya di 2/3 lapangan lawan ya gitu kan. Itu kan posisi yang sangat apa ya namanya, sangat menentukan di detik terakhir itu. Sayang sekali itu kan, padahal Vico udah teriak-teriak gitu kan. Dan Vico ini tipikal pemainnya ini, saya agak sedikit suka ini dengan pemain inilah. Maksudnya dia punya semangat, tekniknya juga bagus, dan punya kecepatan. Ya tinggal bagaimana chemistry-nya ini ngeblend aja, biar ngeblend di apa namanya di tim ini gitu kan. Menjanjikan, tim ini menjanjikan dari komposisi pemain dan cara mereka main gitu. Dan bahkan di babak pertama kalau nggak salah waktu lapangan masih kering ya itu ya, belum hujan deras itu ya, itu Vico punya 2 peluang kalau nggak salah. Yang pertama tendangan bebasnya itu ditepis, dan satu juga yang agak kontroversial, dia bawa bola terus kakinya nggak terkait itu oleh siapa, itu kayak harusnya penalti sih kalau saya ngeliat dari sudut pandang itu. Vico udah ada dengan gawang, ada satu pemain belakangnya Persik itu agak ngait itu kayaknya memang agak sedikit ya, secara garis besar memang Vico terlihat banget sebagai pembeda ya. Apa? Memang pemain ini agak dia di atas apa ya, performanya di atas pemain-pemain lainnya ya, terutama pemain-pemain yang baru gitu, yang baru masuk gitu, dan juga pemain-pemain lama. Kita nggak meremehkan pemain-pemain lainnya ya, karena ini permainan tim gitu kan. Cuma ada beberapa pemain yang bagus secara feeling, bagus secara apa namanya visi. Ini salah satu pemain ini, dan ya ini kita kan jadi penasaran nih, lihat pemain ini seperti apa ke depannya. Nah, semoga saja dia cocok dengan karakter pemain-pemain teman-temannya yang lain, dan juga dengan strategi Mazzola. Tapi memang dari awal Mazzola ini kelihatan sudah menyiapkan betul strateginya. Iya. Sudah benar-benar menyiapkan. Yang dilawan ini Persik, dan kelihatan sekali dia juga mengantisipasi beberapa pemain Persik yang absen gitu kan. Iya. Termasuk Del Valencia, karena dia tahu ini jenderalnya di lini tengah ini kan. Dan dia bisa, kemarin itu PSS itu mendominasi loh di tengah-tengahnya gitu. Iya. Ya kan? Dan sayang sekali memang lapangannya berat dan kurang bisa memanfaatkan kelebihan pemain juga. Pada lapangan masih ada kartu merah gitu. Faktor sayang ya. Iya. Maksudnya ya main 10 pemain 11 pemain, kalau lapangannya itu kering, iya, lapangannya mungkin beda mungkin masalah. Iya. Nah yang menjadi masalah ini kan karena lapangannya berat ya. Apapun kita kelebihan pemain dan lapangannya berat ya berat ya. Ya kemarin saya lihat di babak kedua, terutama setelah pertandingan lapangan jadi berat. Tapi pemain-pemain lainnya sini pinter. Mereka jarang bebas kan ke belakang. Kalau bebas ke belakang lapangan seperti itu bahaya. Karena bola itu pasti berhenti. Nah, tim yang sering menggunakan konsep main bola pendek itu pasti sangat berat dengan kondisi lapangan seperti kemarin. Dan Brawijaya ini memang salah satu lapangan yang agak berat kalau cuaca hujan. Ini kan stadionnya stadion lama ya. Dan lama juga nggak direnovasi gitu kan. Kalau banyak stadion lama tapi sudah direnovasi kan, baik rumputnya, drainasenya. Kalau ini berat sekali memang. Harusnya di menit ke-70 atau berapa wasit berhenti, harusnya berhentikan. Karena kondisinya sudah kondusif. Kan banyak tabrakan, banyak benturan-benturan keras gitu kan, dan bola juga
nggak berjalan lancar. Cuma kondisinya di beberapa bagian lapangan itu masih kering. Nah ini yang mungkin membuat wasit ini berani memutuskan untuk tetap pertandingan berjalan normal gitu. Gitu sebenarnya. Kemarin itu kan Mazula sempat mengeluhkan ya soal lapangan itu kan, itu gimana itu? Kok dari pihak wasit sendiri tidak menanggapi itu? Dari aturan kalau bola tidak mengalir itu sudah menjadi soal tuh sebenarnya. Jadi kita jadi ingat lagi kayak Liga Indonesia tahun 90-an. Di mana lapangan jadi kayak tempat mandi kerbau. Nah, itu kan sehabis pertandingan itu kan Mazula langsung bilang begini, jika lapangan seperti ini itu sebenarnya sudah tidak layak. Jika Liga 1 Indonesia ini ingin menjadi liga top di Asia, maka lapangan seperti ini harusnya tidak boleh digunakan untuk bermain. Iya. Dia menyorotinya seperti itu, Pak, lebih ke seperti itu. Dan memang kondisinya sangat berat, itu nggak layak kalau untuk pertandingan Liga 1 itu udah nggak layak lah. Maksudnya udah nggak layak sama sekali gitu. Dan trennya sekarang lapangan itu kan mayoritas bagus-bagus, mayoritas bagus. Bahkan kayak Dipta, Iwan Dipta itu dipakai berapa tim kan? Yeah. Dipakai berapa tim. Kemudian Manaan itu pakai berapa tim juga nggak masalah gitu kan. Yang agak berat kan memang lapangan-lapangan yang lama ini. Bahkan kan Rico juga sebagai pemain dia juga mengeluh. Artinya kan di seminggu persiapan jelang melawan Persik ini kan pelatih itu kan sudah memberikan taktik dan strategi ya Pak ya. Nah jika lapangan seperti itu kan taktik dan strateginya itu kan tidak bisa berjalan lancar. Nah ini kan akan kesusahan di pemain. Apalagi Rico kan suka dengan kecepatan. Iya. Terus dari sayap gitu kan. Dan ternyata tidak hanya di kubu PSS saja itu. Dari Persik sendiri pun pelatih sama pemainnya pun juga mengeluhkan hal yang sama. Lapangan itu tadi. Itu Pak. Nah bocoran Mazula terhadap peran Rico ini seperti apa Rico? Ada nggak? Wah itu belum tahu Mas ini. Belum ada tanggapan dari soal skema Rico. Apa namanya? Dari PSS sendiri, terutama dari Mazula dengan hasil kemarin, mereka puas nggak? Ya tetap bersyukur sih, intinya tetap bersyukur bisa mencuri 1 poin. Karena kan ya mau tidak mau kan ya gimana Pak, permainan tidak bisa lancar kan? Nah itu tidak bisa menyalahkan apapun kan artinya dengan situasi seperti itu ya, dengan hasil seperti itu mereka syukuri Pak, mau tidak mau ya. Karena sebenarnya di awal waktu pertandingan normal, maksudnya dalam artian 11 lawan 11 itu yang dirugikan itu Persik. Tapi kalau kemudian Persik kena kartu merah ya toh, dengan kondisi seperti itu sebenarnya yang harus merasa dirugikan tuh PSS. Karena peluang mereka untuk memenangkan pertandingan itu besar loh. Rico itu kalau nggak salah sundulannya sempat 1 kali kena mistar kan? Kena mistar pojokan itu. Kemudian kayak tadi Bana bilang Rico itu sudah head to head dengan kiper. Tapi kemudian ada scrimmage, di situ dia jatuh gitu kan. Tapi hebatnya anak ini loh, pemain ini. Waktu dia posisi head to head, kemudian posisi badannya membelakangi kiper, dia nggak langsung dia nggak langsung umpan bola atau kemana, tapi dia tahan dulu. Dia tuh cari momen untuk dilanggar dari belakang sebenarnya. Tapi sayang waktu itu wasit menyatakan mungkin itu bukan pelanggaran gitu kan. Ya karena mungkin sudah dicek VAR dan ya memang dalam suatu situasi seperti itu pemain itu pasti ya mencoba mencari peluang itu kan, karena itu peluang karena udah di kotak penalti ya head dengan kiper kok, dan kemudian dia posisinya membelakangi gawang ya kan, kayak syuting kan juga balik badan juga sulit karena di belakangnya ada kiper dan 1 defender gitu kan. Terus dari tim sendiri Pong, banyak pemain yang masuk gitu kan. Kemudian strategi ini juga sudah mulai jalan lah kelihatannya. Kira-kira tim ini butuh tambahan lagi nggak pemainnya? Kalau sementara ini sih sudah cukup kalau kata. Sudah cukup kata Mazula itu. Berarti pabriknya ditutup ini. Udah tutup pabrik ini, udah selesai ini kan. Berarti Mazula ini cukup puas dengan komposisi yang ada ya. Cukup puas dengan komposisi yang ada, terutama di pemain asingnya. Sudah cukup. Dan kemarin pun sempat main 4-4-2,
4-4-2 ya. 4-4-2 ya. 4-4-2 dengan Kleberson di tengah ya. Bukan 3-5-2 ya, karena Resaluhu sama Dion tuh jadikan sayap ya. Ya itu sebenarnya Kleberson itu kan pemain belakang, Mbah. Cuma dia agak didorong depan. Gitu. Sama Coutinho, terus Dion, terus ini siapa? Nicolau, terus depan kan Tokantin sama si Vico itu depan. Dan itu lebih jalan ya kayaknya Dion taruh di sayap itu ya. Iya, kan selalu ditaruh di situ. Berarti ini hasil positif ya, Bang ya? Iya, Pak. Tapi ini tim sudah kembali ke Jogja belum? Kayaknya belum, Pak. Kayaknya belum. Nah, ke depan lawan mana lagi ini? Semen Padang. Di kemarin itu manajemen itu saya wawancara, kalau nggak salah mereka membidik SSA Sultan Agung Bantul. Karena kan itu barengan dengan Persis Solo, Pak. Persis Solo home. Berarti harus cari lapangan lagi di Bantul. Nah, kebetulan di Bantul itu ada Barito. Barito main di sana lah enggak? Jadwalnya kurang tahu kalau Barito ya, Pak ya. Tapi yang jelas Persis itu kan bareng sama PSS. Nah, cuman kan yang jadi persoalan kan kalau di Bantul itu kan dari dulu ya, waktu dulu itu musim lalu itu tidak boleh adanya supporter. Nah ini bagaimana? Terus langkah manajemen, terus kemarin kan saya wawancara ya, manajemen mau mengusahakan bagaimana untuk laga besok lawan Semen Padang itu PSS tetap butuh dukungan supporter. Tidak ada supporter kenapa tuh? Kan sudah Mataram Islah. Nah itu kurang tahu. Itu antara Solo, Jogja, itu pihak Pemkapnya, Mas. Pemkap sama Polres ya mungkin ya. Antisipasi. Ya mesake juga ya, kasihan juga ya, karena ini kan lingkupnya masih di Jogja kan. Kalau di Solo aja boleh, di Jogja masa nggak boleh gitu ya. Tapi kan itu hak dari stakeholder lah untuk apa namanya, untuk menetapkan itu ya. Ya kalau kita sebagai penggemar bola sih berharap ada supporter, tapi kan pihak yang bertanggung jawab di situ kan mungkin punya pemikiran lain, Pong. Ya, mungkin pengelola SSA udah bisa tahu lah bahwa sekarang supporter udah dewasa, mungkin kita belajar dari Kanjuruhan lah. Tapi kemarin BCS kelihatannya juga away juga kan? Iya. Dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Iya. Tapi kan begini juga, Pak, ketika stadion di Bantul itu dipakai dan boleh adanya supporter dari mana-mana, itu kan artinya kan bisa menghidupkan lingkungan sekitar, Pak. Ekonominya selesai, terutama rumahmu gitu ya, karena dekat dengan SSA itu ya. Ekonominya kan jalan kan, artinya kan seperti itu kan jadi hal yang menarik sebenarnya. Ya cuma kan kita nggak tahu pertimbangan yang lainnya seperti apa gitu, karena lebih paham pihak berwenang kan. Kita kan cuma melihat dari permukaan, kita media ini kan biasanya melihat dari permukaan. Ya meskipun kita tahu backgroundnya gitu kan, kita tahu backgroundnya, tapi kan ada yang kadang boleh kita ungkapkan ke publik, tapi kadang ada yang off the record juga, karena kita kan butuh klarifikasi atau sebenarnya. Jadi ya memang itu terserah apa namanya. Berwenang. Nah, kalau misalnya alternatif SSA tidak bisa, kemungkinan kemana lagi? Kemungkinan di Magelang, Pak. Magelang sekarang sudah nggak ada tim yang bermain di situ ya. Nah, Magelang berarti nanti ya Magelang juga dekat juga dengan Sleman kan, nggak masalah. Itu tanggal berapa, Bang? 26, Pak. 26. Berarti tinggal berapa hari lagi nih? Besok Sabtu kayaknya. Besok Sabtu minggu ini ya? Nah, Sabtu kalau nggak minggu ya Sabtu ya. Sabtu pekan ini ya. Main malam atau siang gitu? Belum ngecek lagi, Pak, lupa aku jamnya, coba dicek dulu. Nah itu targetnya bagaimana? Target dari manajemen untuk pertandingan tersebut tetap menang karena ini home ya? Iya menang karena ini home, Pak, mau tidak mau, Pak. Ini sore, Pak. Sore. Oke. Kalau update terbaru pemain ada yang cedera atau apa? Belum ada update, Mas. Mungkin Rico bisa jadi saling line up pertama mungkin ya besok ya. Mungkin kira-kira. Nanti kan kalau ngeliat performanya kemarin. Kurang mengetahui regulasi soal pemain U20 itu dia itu. Kalau di Liga 1 saya kurang mengetahui itu regulasinya. Tapi masih wajib kok. Itu masih wajib U23 masih dimainkan gitu kan. Meskipun hanya satu babak gitu kan. Tapi itu wajib masuk starter kan. Kalau memang itu regulasinya seperti itu kan, berarti pemain U23 yang ada di tim PSS ini kan cuma Dion aja yang starter terus lah. Ya paling itu main satu babak kemudian Rico main, kalau enggak sacrifice pemain yang lain kan. Kalau misalnya mainnya dengan pola yang berbeda itu mungkin juga
Rico bisa starter juga Mungkin dengan mengorbankan pemain junior yang lain gitu. Tapi kalau dari kamu yang lihat dari Coach Mazzulla ini yang pertama masuk ke sini ya Bang ya. Memang Coach Mazzulla ini sering mengubah sistem atau skema itu sering mengubah selalu disesuaikan dengan calon lawannya itu. Ya kalau saya lihat sering sih Pak. Sering ya, jadi nggak terpaku pada satu pakem itu aja ya. Iya. Berarti kalau seperti itu kemungkinan besar Rico starter sangat besar. Ya, sangat ya kan? kemungkinan besar. Karena Rico bisa dimainkan di wing, di situ pakai tiga penyerang, kemudian gelandangnya ada 5, dimasukkanlah si Dion di belakangnya, ya toh, main back 3. Nah, Dion ini sebenarnya kan bisa turun jadi wingback juga, gitu kan. Nah ini saya pikir kemarin tes case untuk melihat kesiapan Rico dan juga bagaimana sih dia ngeblend dengan strategi. Saya pikir strateginya juga oke kemarin kok. Dan peran Betinho yang sepertinya di babak pertama nggak kelihatan, di babak kedua malah justru kelihatan. Waktu lapangan berat, dia timingnya juga bagus gitu kan. Ya, yang agak berbeda ya si Vico ini ya. Vico ini karena dia mengandalkan kecepatan, dribbling, sehingga sulit untuk bermain di lapangan seperti itu. Tapi memang kemarin ya itu poin yang pertama saya ambil bahwa tim ini sangat siap, sangat siap di putaran kedua. Dan tim ini matang gitu loh, dewasa, cara mainnya itu dewasa. Nah tinggal kedepannya seperti apa. Persik itu nggak main-main loh. Dia menang kemarin di kandang Borneo juga kan. Nah ini juga tim yang sedang meskipun ada satu pemain yang nggak bermain, tapi di di PSS ini juga kan belum ada toh sebelumnya pemain yang sangat menonjol ini kan. Belum ada ya. Kalau Sevalente itu di sana memang sangat menonjol kan. Di Persebaya juga dulu menonjol. Di PSS Sleman sebelumnya juga menonjol gitu kan, sangat kelihatan sekali pemain ini ya. Nah kelemahannya kalau ada satu pemain yang sangat menonjol begitu dia absen ya kayak kemarin. Jadi irama ini terganggu. Otomatis pemain lain harus menyesuaikan dengan gaya baru mereka main. Awalnya mereka tim ini menyesuaikan dengan satu pemain, ya toh. Sekarang kan pemain yang lain harus menyesuaikan dengan satu tim. Seperti apa sih ini timnya? Hanya seperti itu. Nah, beruntung di PSS ini nggak ada pemain yang menonjol seperti itu. Belum ada gitu. Ya karena mungkin karakternya Mazzulla ini memang agak sedikit kuat ya. Seperti yang kamu bilang kemarin, kelihatan sekali dia juga punya pengaruh ya. Pengaruh di pemain dan juga dia juga cukup pinter mengadaptasi strategi dan merancang strategi untuk menghadapi lawan-lawan yang berbeda gitu Bang. Saya pikir itu kemarin inti dari pertandingan dari PSS sebenarnya gitu. Kalau lawan Padang bisa prediksi kamu berapa Bang kira-kira? Ya 3-0 mungkin menang PSS bisa. Jangan begitu karena semua tim terutama yang di zona degradasi. Semen Padang kemarin menang ya? Menang Pak. Lawannya mana? Borneo ya. Borneo. Nah Borneo dan kemarin pelatih Borneo langsung diganti. Ya dan Borneo ini meskipun pelatihnya langsung diganti, tapi mayoritas pemainnya kan sama kan dan kualitasnya juga level 1 lah kalau saya lihat. Nah sekarang Semen Padang dengan tambahan beberapa pemain baru, terutama pemain asing, ini juga berubah permainannya loh. Ini juga berubah. Dan ini mereka pasti menganggap bahwa Borneo itu lebih tinggi dibanding PSS. Motivasi mereka pasti lebih tinggi gitu kan. Apalagi mereka baru saja menang. Nah ini jangan sampai nanti menjadi bumerang. Untungnya kemenangan Borneo kemenangan Semen Padang atas Borneo itu terjadi sebelum PSS lawan Semen Padang. Ya kita berharap Mazzulla ini bisa menganalisis kekuatan Semen Padang sekarang. Ya kalau saya lihat kelebihannya Mazzulla ini sih, dia bisa menganalisis pertandingan itu. Jadi dia
suatu ketika dia bisa mengubah strategi pertandingan di atas lapangan. Ini kan sulit itu kan. Pelatih seperti ini jarang ya. Saya kalau dulu zamannya main bola itu, pelatih itu ya paling pokoknya kita harus main bagus, semangat. Kalau ada peluang masuk itu toh. Nggak ada yang bisa memberi instruksi kemudian mengubah jalanan pertandingan, itu jarang sekali. Tapi saya melihat dari Mas Sula ini ada gitu loh. Ini gitu. Nah, berarti main dengan semen Padang ini masih positioningnya, home base-nya masih belum pasti ya? Belum pasti. Kepastiannya kapan ini? Mungkin besok Rabu atau Kamis saya coba tanyakan lagi, Pak. Biasanya Rabu Kamis itu kan, Jumat kan sudah latihan terakhir ya di lapangan biasa terus. Biasanya kalau latihan terakhir wartawan boleh liput nggak? Tiap hari boleh, Pak. Saat latihan pertandingan itu juga latihan resmi itu boleh liput? Sampai selesai? Enggak, dikasih waktu 10 menit sampai 15 menit awal aja gitu. Setelah itu harus keluar. Harus keluar nanti di post match itu. Kalau latihannya, Bang, latihan rutinnya ini, Mas Zola ini apakah menjelang pertandingan ya? Kan mungkin hari ini mereka baru sampai Jogja kan? Baru mungkin latihan conditioning ya? Conditioning dulu. Kemudian besok atau H-3 sebelum pertandingan atau H-2 seperti pertandingan, mereka sudah mulai latihan lagi, latihan teknik. Nah, saat latihan rutin itu menjelang pertandingan, dia itu pola latihannya seperti apa? Maksudnya pola apa? Ya, latihan kan misalnya apakah di 2 atau 3 menjelang pertandingan, dia biasanya langsung menerapkan latihan 7 lawan 7, 11 lawan 11 atau bagaimana? Apakah dia cuma conditioning aja, apa dia fisik atau seperti apa gitu? Itu ada macam-macam ya, Pak. Gimana? Berubah-ubah ya, Pak. Ya nggak pasti, Pak. Nggak pasti. Disesuaikan mungkin ya sama tim lawannya ya. Kadang ya nanti berapa lawan berapa, kadang nanti dari tengah ke sana apa strategi. Keluar lapangan. Enggak, nanti apa ya strategi dari tengah bola mandat, terus nanti ya nggak boleh ada pemain bergerak. Terus nanti ada yang ngoper di sisi pinggir, terus nanti yang ini coba latihan menyerang gitu ada. Oh, berarti latihan teknik skema itu dia lakukan terus ya, dan itu berubah-ubah setiap mau menghadapi tim gitu. Iya, berubah-ubah kalau menurut saya. Tim yang lawan ini ya. Dan si Mas Zola itu di tengah dia? Di tengah dan bagusnya itu selalu Mas Zola itu ketika ada pemain apa nanti disamperin itu, Pak, diajak diskusi gimana satu gitu. Dikasih tahu gitu. Diajak diskusi. Kamu harus bergerak seperti ini, kamu harus berhenti, harus dribbling, harus passing gitu. Gitu. Mas Zola itu menariknya di situ. Ada obrolan dengan pemain itu dan penerjemahnya nggak pakai bahasa apa? ada penerjemahnya ada. Ini pakai bahasa Brasil. Brasil nggak bisa. Katanya sebulan bahasa Portugis. Iya, Pak. Brasil itu nggak bahasanya Portugis, Pak. Sebulan lagi katanya sudah bisa bahasa Inggris. Terus untuk bahasa Indonesia ngobrol sama saya perlu waktu 3 tahun katanya ngobrol kemarin. Mas Zola itu enak kok sebenarnya, cair kalau di luar latihan itu cair sama teman-teman wartawan itu gocek gitu. Ya. Suka cerita keluh kesah tentang besok lawan ini, besok lawan ini, cerita nggak dia? Belum. Oh, cuma cerita di luar sepak bola aja. Iya, cuman ya biasa iseng-iseng biasa gitu. Halo, gimana kabarnya? Besok tunggu saja saya bisa ngomong dengan Anda bentar lagi. Artinya kan bisa bahasa Indonesia. Iya. Berarti dia welcome, orangnya humble ya maksudnya. Dan dengan pemain juga dia tegas, maksudnya dalam latihan dia nggak segan memberitahu pemain, ngajari lah. Nah ini pelatih yang bagus sebenarnya kan? Karena biasanya di staf kepelatihan itu yang melakukan seperti itu asisten biasanya. Pelatih kepala itu cuma di pinggir lapangan saja, di pinggir lapangan. Kemudian saat dia dapat
dia dapat masukan dari asisten-asistennya untuk meramu sebuah strategi untuk pertandingan besoknya. Tapi kalau Mas Ola bisa langsung turun ke lapangan, berarti memang dia tahu betul apa yang dia maui kepada pemain, besok harus main seperti apa, dan pemain jelas gitu kan, jelas seperti apa. Nah itu memang salah satu gaya pelatih, gaya kepelatihan yang cukup bagus ya. Karena mayoritas pemain Indonesia ini pemain Indonesia loh. Mayoritas pemain Indonesia itu juga belum semuanya paham dengan taktik permainan itu. Belum semuanya loh, saya nggak bilang semuanya, belum semuanya. Nggak paham dengan taktik permainan. Jadi ya yang penting mereka nendang bola, passing, dribbling gitu kan. Tapi positioning, timing mereka nggak diajari gitu. Nah ini yang pelatih-pelatih seperti ini yang dibutuhkan oleh tim-tim sepak bola di Liga Indonesia sebenarnya. Nggak hanya pelatih yang mengandalkan lisensi aja gitu kan. Lisensinya tinggi, tapi dia nggak mengajarkan cara bermain sepak bola yang baik gitu. Tapi kalau saya lihat tim ini siap Bang gitu. Iya. Materi pemainnya juga siap, dan materi pemainnya ini bukan level yang tim 10 peringkat ke bawah loh Bang. Nah, saya lihat loh. Ini level materi pemain peringkat 10 ke atas loh ini. Papan tengah atas lah. Kalau untuk papan atas ya masih butuh waktu lah. Masih butuh, karena bongkar pemainnya di PSS ini juga banyak gitu. Mungkin itu aja Pak yang kita lihat dari pertandingan kali ini. Semoga besok lawan Semen Padang dia bisa menang, karena harapan kita ini melihat perubahan di PSS ini semakin penasaran. Iya. Cadangan kan? Iya mungkin seperti itu kan di dua laga terakhir ini kan Hoki kan selalu di bangku cadangan terus kan Mas. Masuk di babak kedua terus kan. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi Cardoso sendiri kalau saya lihat juga belum begitu maksimal. Iya belum begitu maksimal. Jadi mungkin ya agak sedikit problem ini di lini depan. Cuma yang menarik kan si Tokantin ini juga dia cukup bagus gitu. Maksudnya bisa mengisi lah. Ya kita berharap aja keduanya ini bisa ngeblend gitu. Oke. Mungkin gitu Pak. Ya gitu dulu. Karena ini Mas Kopong juga mau ngeliputan lagi nih PSM lawan Delta sore hari ini. Semoga kita harapkan hasilnya juga positif. Dan itu tadi ya pemirsa Radar Jogja Podcast, podcast kita pada hari ini. Kita cukupkan dulu ya, semoga saja pada pertandingan PSS lawan Semen Padang yang tempatnya ini belum diketahui di mana, bisa disaksikan oleh supporter PSS Sleman semua ya. Biar kita sama-sama bisa mendukung tim kesayangan kita, di mana PSS Sleman juga tracknya pada beberapa pertandingan terakhir ini cukup positif. Dan sekian untuk podcast saat ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.